Baruch Hashem. Oke. Nah, Bapak-Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan Rosh Hashanah. Kita akan melakukan persiapan terkait masuk Rosh Hashanah seperti biasa. Dan kita akan belajar terkait dengan Kabbalah daripada Rosh Hashanah. Ya. Nah, di sini kita akan belajar Kabbalah yang benar, ya, bukan yang bagaimana, karena itu adalah pemahaman yang kurang baik dan kurang tepat terkait dengan Kabbalah. Nanti kita akan belajar Kabbalah itu seperti apa terkait dengan Rosh Hashanah. Nah, karena kita tahu sekarang saya berikan pengantar sedikit bahwa Kabbalah itu dalam arti harafiahnya adalah to receive atau menerima. Nah, jadi sebetulnya Kabbalah itu adalah kita menerima pengajaran yang lebih dalam lagi arti daripada Torah yang terdalam. Itu Kabbalah, Bapak-Ibu sekalian, ya. Jadi kalau boleh saya saya gambarkan atau saya analogikan dengan minyak zaitun. Minyak zaitun itu diambil dari biji zaitun, kan. Tentunya biji itu ada buahnya, ya kan, dari buah. Nah, jadi dari buah zaitun yang dipetik gitu ya, yang sudah masak, sudah ranum, dibuang dagingnya karena minyak itu tidak ada di dalam dagingnya, gitu kan, tidak ada di dalam daging buah. Ya. Jadi lalu setelah itu didapatlah biji zaitun. Nah, biji zaitun itu harus dipres sedemikian rupa untuk menghasilkan minyak. Dan minyak itulah yang benar-benar boleh dikatakan menjadi esensi dan intisari daripada zaitun. Ya. Jadi bisa jadi mungkin karena saya belum pernah tahu, nanti mungkin kita bareng-bareng ke RFC Israel, nanti kita mungkin bisa menyaksikan di sana proses bagaimana mengambil minyak zaitun gitu ya. Nah, kalau saya yakin, saya percaya satu biji itu mungkin hanya satu tetes, mungkin ini pemahaman saya gitu ya, bisa keliru. Tapi yang jelas maksudnya adalah dari satu buah zaitun itu benar-benar hanya sedikit sekali yang bisa kita ekstrak, yang bisa kita hasilkan intisarinya. Nah, tetapi itulah yang dimaksudkan dengan Kabbalah. Kita mengekstrak, mengambil intisari daripada pengajaran yang diajarkan oleh Torah, dan tentunya ini harus diajarkan oleh pengajar yang benar gitu kan, bukan yang abal-abal, bukan yang sembarangan. Jadi dengan analogi minyak zaitun tersebut, yang kita lihat zaitun itu bentuknya bulat, kelihatan oleh mata kita itu bulat, buahnya seperti itu ya. Dikupas lagi bijinya, kita lihat dagingnya bentuknya seperti itu, lalu bijinya juga seperti itu. Tapi ketika dipres itu malah menghasilkan minyak yang sangat berharga dan sangat luar biasa. Dan kita tahu minyak zaitun murni itu hanya digunakan di dalam Beit Hamikdash gitu kan, begitu mulianya. Nah, itulah yang akan kita coba kupas, kita akan masuk ke dalam sampai kepada esensinya daripada Rosh Hashanah, ya. Karena ini akan penting buat kita untuk kita bisa mempersiapkan diri masuki Rosh Hashanah. Hanya kalau kita sampai di kulit luarnya saja, buat saya sangat sayang buat kita, ya. Kalau kita hanya memahami bagian dagingnya saja, bukannya jelek, bukannya buruk, enggak, karena apapun yang di dalam Torah itu baik. Ya, apapun yang kita pahami di dalam Torah, baik itu permukaan, baik itu agak dalam sedikit, itu semua baik. Tetapi alangkah lebih baiknya jika kita juga bisa mendapatkan intisarinya, sehingga kita bisa memahami keseluruhannya. Wah, itu akan sangat luar biasa. Dan tentunya itu akan berguna buat kehidupan kita. Bukan untuk kebanggaan pribadi, bukan untuk nama baik, wah saya udah tahu begini loh, bukan untuk seperti itu. Tetapi semua adalah untuk apa? Agar kita bisa align dengan Hashem, agar kita bisa selaras dengan Torah, dengan Hashem, dan melaksanakan agenda Hashem, bukan agenda diri pribadi kita. Oke? Kita akan segera masuk. Nah, sekarang, mohon maaf ini salah, ini ya belum diganti, cuma saya ganti gambarnya aja, tapi nggak apa-apa, tidak perlu diperdulikan. Oke, nah sekarang Rosh Hashanah. Ini kan Rosh Hashanah ya. Nah, coba apakah di antara Bapak Ibu sekalian ada yang ingin memberikan pendapat? Silakan. Pemahaman kita tentang Rosh Hashanah setelah kita diajar oleh Rabi, setelah kita belajar bersama-sama dengan saya, mungkin yang sudah melewati Rosh Hashanah tahun lalu juga, atau mungkin 2 tahun sebelumnya yang juga sudah cukup lama.
Apa pemahaman kita tentang Rosh Hashanah saat ini? Ayo, ada yang mau mengungkapkan pendapat? Jangan malu, jangan takut salah karena nggak ada yang salah. Ayo, Oke, silakan. oke. Silakan. Halo, dengar nggak ya? Ya, kedengeran. Silakan. Oh, perkenalkan, saya Pak Julianta dari Gunung Kidul. Wong Gunung. Wong Gunung, ya. Silakan. Gimana Pak Uh, Julianta? Sebenarnya nggak bisa saya definisikan, cuma dalam kaitan dengan Rosh Hashanah itu ada salah satu peristiwa yang sangat penting yang dimulai 1 bulan sebelum Rosh Hashanah adalah bagaimana kita harus yang pertama menilai apakah hidup kita itu sudah selaras dengan Torah atau belum di 1 tahun kehidupan 1 tahun yang lalu. Jadi itu harus menilai. Kemudian yang kedua setelah menilai adalah berusaha memperbaiki sikap hidup. Ya walaupun jatuh bangun sih, jatuh bangun aku seperti itu, tapi harus Malah bangkit nyanyi. lagi, belajar lagi. Iya. Ya bangkit lagi. Jadi yang itu. Terus selanjutnya adalah apa namanya, mempunyai pola pikir, harus mempunyai pola pikir yang sesuai dengan apa namanya, Torah. Artinya seperti saya pribadi, ini pribadi ya, akhirnya pribadi saya selama 1 bulan ini belajar untuk setiap pagi ketika bangun pagi itu belajar menyadari ketika Tuhan masih memberi kesempatan kepada saya dan keluarga untuk bernafas, itu berarti Tuhan masih mengizinkan saya untuk melakukan Torah, kemudian belajar Torah, kemudian melakukan Torah gitu. Nah, yang terakhir di saat Rosh Hashanah itu sendiri, maka semoga kita bisa dipertemukan oleh Rosh Hashanah di tahun yang akan datang, sehingga kita diberi kesempatan Hasem untuk kita hidup selama 1 tahun. Tetapi itu bukan suatu hidup yang hanya sekedar hidup. Andai kata kita masih diizinkan masih di padang gurun, ya tetap harus kehidupan kita itu adalah kehidupan yang bergantung pada Hasem. Namun jika Tuhan atau Hasem sudah mengizinkan kita untuk masuk di tanah Kanaan yang penuh susu dengan madu, ya maka ketika kita diizinkan itu pun harus hidup sesuai dengan kehendak Hasem. Artinya ketika ada kesempatan untuk menjadi saluran berkat, ya nikmati. Tapi ketika belum, ya harus bersyukur. Artinya saya sungguh sangat selama pembelajaran dalam setahun ini, mungkin 2 tahun ini, adalah satu hal yang paling masuk dalam benak saya adalah bahwa apa yang kita lakukan itu semuanya atas terjadi sepengetahuan Hasem. Yang pertama, yang kedua, yang paling esensi juga akhirnya yang saya pegang, makanya kenapa ini konklusi selama 1 tahun karena harus masuk Rosh Hashanah, adalah bahwa hidup kita itu sepenuhnya manjer itu terhubung terus-menerus dengan Hasem, sehingga ketika kita 1 detik aja tidak terhubung maka kita mati. Itulah sebabnya maka dari pagi kita mengucap syukur, ketemu malam lagi mengucap syukur. Jadi makna Rosh Hashanah, pemahaman saya tentang Rosh Hashanah adalah secara keseluruhan, maka semuanya adalah oleh karena Hasem. Dan itu saya menamai salah satu usaha saya itu dengan sebutan Bitakon. Gitu Mas Leo, matur nuwun. Baru Kashem, oke. Ya, jadi ini sebetulnya diborong semua. Mulai dari usaha menilai diri, segala macam, memperbaiki pola pikir, fine, bagus. Ya, nggak apa-apa. Tapi itu apa yang sekaligus Pak Yulianta dan keluarga, saya yakin itu refleksi apa yang sudah dipelajari selama setahun ini, apa yang benar-benar bisa menjadi boleh dikatakan bagian yang benar-benar membekas dan pelajaran yang sangat-sangat berharga dalam kehidupan Pak Yulianta dan keluarga. Sah, dan itu bagus dan baik. Pak Jaya mengucapkan di dalam chat bahwa itu adalah permulaan tahun, ya, Rosh Hashanah artinya permulaan tahun, betul. Ibu Leli menjawab di dalam chat tahun baru Yahudi. Oke, tahun baru Yahudi juga awal penciptaan manusia. Oke, ada lagi yang mau nambahkan? Apa itu yang pemahaman Bapak Ibu Saudara sekalian tentang Rosh Hashanah? Dihakiminya alam semesta, Judgment Day, boleh. Sama Pak Johan juga mengatakan demikian di dalam chat. Silakan, ada tadi siapa Pak Jen?
Atau siapa? Kalau menurut saya, ini buat saya, buat pribadi, pemahaman pribadi adalah Rosh Hashanah itu adalah sang pemilik alam semesta ini menilai. Ya, penilaian, Judgment Day. Ya, sang pemilik alam semesta ini menilai apa yang beliau punya gitu. Dan itu harus menjadi cerminan bagi kita. Hasyim saja yang berkuasa seperti itu menilai apa yang dia punya gitu. Apalagi kita harus menilai apa yang sudah kita lakukan. Diri pribadi, benar, luar biasa, indah banget kan? Kalau kita ngerti Torah akan sangat luar biasa. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau disampaikan lagi? Mau ditanyakan? Sorry. Oke, tentang Rosh Hashanah. Adam diciptakan. Ya, tadi berarti sama dengan poinnya Bu Leli bahwa hari penciptaan umat manusia dalam hal ini ditandai dengan penciptaan manusia pertama yaitu Adam. Betul sekali. Oke, permulaan peradaban gitu ya, sama persis. Ada lagi? Atau cukup? Kita bisa mulai selanjutnya ya, kita bisa lanjutkan pemahaman kita terkait hal ini. Oke. Baik, luar biasa sekali pemahamannya Bapak Ibu Saudara sekalian, dan saya bersyukur bahwa di antara kita ini saya yakin bukan hanya Pak Jen, bukan hanya Pak Pak Yulianta, Bu Leli, Pak Johan, Pak Jaya, Pak Yohanes Senggi, Bu Susan yang menjawab, yang bisa memahami ini. Saya yakin semua juga bisa memahami ya, dalam arti sudah paham terkait dengan Rosh Hashanah, dan bahkan bukan hanya sekedar terkait Rosh Hashanah, sekaligus review tahun lalu selama setahun ini kita sudah ngapain, gitu kan? Nah, tapi sekarang kita coba fokus sendiri terkait dengan Rosh Hashanah. Kita akan bedah dari arti katanya, kita akan bedah dari arti kata daripada Rosh Hashanah itu sendiri. Ini akan sangat luar biasa, dan justru disinilah akan kita temukan esensi daripada Rosh Hashanah itu buat diri kita pribadi dan buat seluruh umat manusia. Ini yang harus kita pahami. Ya, dari katanya itu kita bisa nemukan gitu loh pengajaran makna intisarinya dan pengajaran kabalahnya, sehingga kita bisa melek, sehingga kita bisa tahu, oh, ternyata begitu ya. Luar biasa Hasyim itu. Nanti kita akan terbelalak, kita akan terpesona sama-sama dengan keindahan daripada Torah itu sendiri. Oke? Siap-siap sabuk pengamannya dipasang, karena jangan sampai nanti tiba-tiba jatuh dari kursi. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, oke. Yang pertama, ini kata apa ini? Ada yang bisa baca ini kata apa? Rosh. Artinya Rosh itu apa? Kepala. Rosh itu artinya adalah kepala. Bisa juga berarti permulaan, bisa juga berarti awal. Maka dari itu itulah kenapa digabungkan dengan Rosh Hashanah, dengan kata Hashanah itu menjadi apa? Kepala atau permulaan atau awal tahun. Itu arti Rosh Hashanah. Gitu ya. Itu arti Rosh Hashanah. Betul sekali. Nah, makanya kenapa disebut juga permulaan, disebut dengan awal, bisa juga makanya dikatakan sebagai awal daripada peradaban, karena di hari Rosh Hashanah itulah diciptakan Adam Harishon atau Adam yang pertama. Oke? Nah, jadi kita semua tahu bahwa ini adalah Rosh Hashanah itu adalah secara kata-katanya itu adalah artinya adalah permulaan atau awal daripada tahun ya. Kita lanjutkan, Hashanah itu adalah tahun yang ini, Hashanah atau the year. Jadi kalau boleh dikatakan dalam bahasa Inggris lebih mudah mengartikannya, Rosh Hashanah itu adalah head of the year. Jadi kepala daripada tahun yang spesifik, tahun yang ini. Yaitu tahun apa? Tahun yang akan nanti kita lalui yaitu 5782 5782 tahun Ibrani, gitu ya. Nah, sekarang ada satu kata dari akar kata yang sama. Ini kan Hashanah, ya kan? Dari akar kata shin nun hei. Nah, dari akar kata yang sama itu juga bisa mengeluarkan kata lain, yaitu adalah ini kata ini. Kata ini apa namanya? Ada yang bisa baca?
Shinui. 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 Artinya Shinui itu apa? Arti kata Shinui apa? Nah ini nih. Kalau nggak tahu nggak apa-apa. Karena emang belum pernah belajar. Artinya adalah perubahan atau change, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, sehingga menurut pengajaran Kabalah, menurut kalau kita mau mengerti arti daripada Rosh Hashanah itu adalah sama dengan Rosh Hashinui. Jadi bukan yang maknanya itu hanya bukan sekedar, memang secara fisik, makanya saya bilang saya pakai analogi tadi buah zaitun ya. Kalau secara fisik kita lihat buah zaitun ya buah gitu kan. Tetapi secara intrinsik di dalamnya ada minyak yang kita dapatkan dengan cara memeras bijinya. Ya kan? Nah, Rosh Hashanah secara luarnya Bapak Ibu sekalian itu adalah pergantian tahun, permulaan tahun, awal daripada tahun yang baru. Tetapi secara makna intrinsiknya di dalamnya yang perlu kita pahami itu adalah apa? Artinya permulaan atau awal dari perubahan. Itu yang perlu kita pahami, Bapak Ibu sekalian. Itu yang harus senantiasa kita ngerti ketika kita melalui Rosh Hashanah. Itu bukannya kita sekedar, betul kita harus bersyukur, nggak ada yang salah, dan memang kita harus bersyukur, mengucap syukur kepada Hashem. Kita masuk tahun yang baru, itu adalah permulaan daripada tahun yang baru. Kita start tahun yang baru dengan benar, tetapi yang penting itulah yang melandasi itu semua adalah itu juga harus menjadi Rosh Hashanah, juga harus menjadi adalah Rosh Hashinui, harus menjadi awal daripada perubahan di dalam diri kita, di dalam hidup kita, Bapak Ibu sekalian. Ya, tanpa itu nggak akan nyambung. Tanpa itu kita nggak akan pernah bisa menikmati apa yang baik yang akan disediakan oleh Hashem. Sambungkan dengan pengajaran saya terkait dengan tefilah. Apa itu esensi tefilah? Bukan sekedar ucapannya, bukan sekedar kalau kita mengucapkan dan kalau kita bisa berbahasa Ibrani, terus kita ucapkan semua doanya dalam bahasa Ibrani, terus Tuhan akan, oh keren ya, si kamu bisa bahasa Ibrani deh, aku berikan kamu ini dong. Enggak seperti itu. Tuhan enggak tertarik, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, saya katakan demikian. Tetapi Tuhan tertarik adalah dengan ketika kita tefilah, kita memahami tefilahnya, dan kita berubah menjadi manusia yang baru. Artinya tindak tanduk kita baru, artinya sikap kita baru, midot kita baru, sifat kita baru. Nah, nyambung semua kan? Tefilah, Tikkun Hamidot, Rosh Hashanah, semua nyambung. Inti-intinya adalah Rosh Hashinui. Ini adalah awal ataupun permulaan daripada perubahan hidup kita setiap hari nanti di tahun yang akan datang. Be'ezrat Hashem akan kita masuki bersama tahun 5782. Ini yang perlu kita miliki, Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita pahami. Ya, jadi jangan hanya sekedar stay di kulit luarnya. Nanti kita akan kupas, saya akan kupas. Kalau kita cuma ngerti kulit luarnya, kita akan seperti apa. Tetapi kalau kita ngerti dalamnya, kita justru akan menikmati hal yang luar biasa yang akan Hashem berikan kepada kita. Baruch Hashem, kita lanjutkan. Oke. Nah, maka dari itu Rosh Hashanah di sini adalah kepala dari tahun, atau artinya kan awal atau permulaan daripada tahun yang akan kita lalui nanti, Be'ezrat Hashem 3 hari lagi. Rosh Hashinui itu adalah kepala dari perubahan atau awal atau permulaan daripada perubahan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian mau mendapatkan hal yang baik yang dari Hashem, ketika kita kan tentunya memohonkan hal yang baik dari Hashem gitu ya. Artinya Hashem itu harus mengetahui atau harus yakin dengan diri kita, Bapak Ibu sekalian, kita bisa melewati tahun tahun 5782 ini bisa nyampe ke sana gitu loh. Lokomotifnya kuat. Nah, kepalanya itu kuat. Artinya apa? Kalau kita bisa mengerti ada perubahan-perubahan apa yang kita harus lakukan dan kita komitmen di nanti saat Rosh Hashanah, dan kita berkata, Hashem, aku tahu, aku nilai hidupku, tadi sudah banyak yang memahami, Baruch Hashem, selama 2020 yang kemarin 5781, sorry
Saya selalu karena ada 2 kalender yang saya itu kan. Selama tahun 5781 aku tuh begini. Aku nilai diriku sendiri, saya salah di sini, jatuh di sini segala macam, saya sukses di sini apa segala macam, dan kesimpulannya adalah aku mau melakukan perubahan ini. Aku nggak akan lagi jatuh di sini, aku akan memperbaiki ini kurang baik, kurang sempurna. Ya oke, tahun lalu aku baik, tetapi aku yakin masih bisa diperbaiki lagi, maka aku perbaiki. Itu adalah lokomotif perubahan buat diri kita pribadi masing-masing satu demi satu. Dan Hashem akan nilai itu. Seberapa kuat lokomotif kita untuk menarik kita hidup menyelesaikan sampai garis finish di hari terakhir, detik terakhir tahun 5782, dan untuk kita nanti masuk ke tahun 5783. Be'ezrat Hashem. Itu Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi pahami bahwa bukan hanya sekedar permulaan daripada tahun gitu ya. Dan kita juga tahu bahwa tahun yang baru itu Hashem akan menyediakan yang baru, betul. Tetapi buat diri kita, apa yang harus kita lakukan? Itu Rosh HaShinui. Itulah yang perlu kita pahami. Oke, kita lanjutkan. Jadi kalau kita lihat di dalam Rosh Hashanah secara kulitnya, itu kita tahu kan, Rosh Hashanah adalah permulaan tahun, kita masuk menggunakan melakukan kayak perlambang. Saya udah berikan kepada Bapak Ibu sekalian apa yang perlu kita siapkan kan, apel, kita makan apel gitu kan, lambang kemanisan. Dicelup dengan madu, itu adalah kemanisan juga, jadi double happiness, berlimpah-limpah kemanisannya. Kita juga kalau bisa kita akan makan buah delima. Buah delima itu kan seperti kepala gitu ya, ada mahkotanya. Itu lambang daripada kepala, lambang daripada Rosh, ya, bahwa kita mau memulainya dengan baik gitu kan. Kita juga akan siapkan kita makan kepala ikan, lambang dari kepala lagi juga, Rosh gitu kan. Karena kita mau memulainya dengan baik. Nah, tetapi sekarang di sini, saat ini, dengan pengajaran ini, kita mengetahui bahwa ini semua itu adalah perlambang. Ini semua itu bukan nanti begitu kita makin banyak makan apelnya, makin manis, ya enggak juga gitu kan. Tapi yang jelas yang lebih terpenting adalah kita memahami bahwa kita harus menjadikan Erev Rosh Hashanah nanti itu adalah kepala ataupun turning point yang menyatakan bahwa yes, 25782 aku akan memulai hidup, memulai perubahan yang lebih baik lagi dari 5781. Itu esensinya. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya harap bisa dipahami. Jadi, sekarang kita mengerti, sekarang kita paham bahwa bukan hanya sekedar perayaannya, atau bukan hanya sekedar apa yang kita lakukan. Ini semua betul, ini semua baik, perlambang yang baik, harapan yang baik, tapi esensi di dalam itu adalah perubahan. Percuma kita lakukan ini semua, percuma kita siapkan apel yang terbaik, madu yang terbaik, buah delima yang terbaik, tapi kita hanya sebatas makan seperti itu saja. Nggak ada gunanya. Tetapi jika kita mengerti bahwa ini adalah waktu perubahan bagi kita untuk Hashem, itu yang terbaik. Itulah esensi daripada Rosh Hashanah, yaitu adalah Rosh HaShinui. Ya, saya harap sampai di sini bisa dipahami. Oke, kita akan lanjutkan, akan lebih menarik lagi di sini. Jadi kesimpulannya, Bapak Ibu sekalian, selain daripada artinya itu adalah kepala dari tahun ataupun awal permulaan dari tahun, ya, tadi ada yang mengatakan bahwa sang pemilik alam semesta itu melakukan penilaian terhadap miliknya. Betul, karena memang di Rosh Hashanah itu Hashem melakukan penilaian. Hashem memutuskan juga apa yang akan kita dapat di tahun yang baru. Kita memohonkan yang baik tentunya, ya kan, nggak ada yang memohonkan yang buruk, ya kan? Dan kita udah diajar, kita mengakui Hashem sebagai raja. Rabbi Shimon Cohen, Rabbi pembimbing kita, berkata bahwa saat Rosh Hashanah itu adalah saat kita memahkotai Hashem sebagai raja. Artinya apa? Bukannya Hashem butuh disembah-sembah oleh kita, bukan. Hashem baik-baik saja kok tanpa ada kita, percayalah. Tetapi di situ saat itu adalah artinya kita mengakui otoritas Hashem, kita mengakui dia sebagai raja, sehingga kita agendanya adalah tidak lain dan tidak bukan agenda pribadi, tetapi agendanya Hashem.
Itu intinya kan. Nah, dari ini semua yang akan kita dapatkan di tahun yang akan datang itu adalah keputusan yang baik di tahun yang baru itu akan kita dapatkan jika kita melakukan perubahan yang sesuai dengan Torah dalam hidup kita. Intinya sekali lagi perubahan. Intinya sekali lagi teshuvah. Ya. Jadi semakin Anda mengerti, semakin kita mendalami daripada Torah ini, semuanya intinya apa sih? Kita berubah hidupnya semakin selaras dengan Torah. Itu aja kok. Ya kan? Betul kan? Jadi kalau coba kita tarik ke belakang, mundur ke belakang, termasuk diri saya sendiri, dan saya bisa berkata demikian karena memang saya mengalaminya, gitu kan? Ketika kita dari belakang, ketika tarik hidup kita ke belakang, sebelum kita memahami Torah, sebelum kita memiliki pemahaman apapun tentang Torah, kita hanya melihat Torah itu, kita hanya melihat Yudaisme itu adalah apa? Ritual, ya kan? Lakukan ini, lakukan itu, pakai ini, pakai itu, segala macam. Rosh Hashanah harus ada apel, pakai honey, segala macam, pakai itu. Kita nggak ngerti apa-apa kan? Ya itu wajar karena kita cuma tahu dari luar. Oh, buah zaitun, buahnya itu bulat, warnanya itu hijau, besarnya mungkin sebesar ibu jari kita. Terus kalau matang dia akan berubah warna menjadi agak kegelapan, agak abu-abu gelap, seperti itu, cenderung hitam. Kira-kiranya seperti itu. Itu yang kita tahu dulu, gitu kan? Kita pikir cuma seperti itu. Dan bahkan ketika kita masuk pun, ketika kita melangkahkan langkah kaki kita pertama di dalam Torah, kita masih punya pemikiran yang dulu, gitu kan? Ininya gimana ya? Apa yang perlu kita lakukan? Kalau orang Yahudi begini, kita gimana? Kok begini doang? Nah, kan seperti itu kan? Itu proses namanya. Dan sekarang setelah kita mengerti di dalamnya, kita tahu bahwa itu semua yang kita lihat itu adalah alat untuk agar kita bisa melakukan teshuvah, perubahan dalam diri kita. Jadi intinya ujung-ujungnya adalah minyak yang perlu kita dapatkan itu adalah apa? Perubahan dalam diri kita. Teshuvah dalam diri kita. Itu aja kok Bapak-Ibu sekalian. Selalu sehidup setiap hari, mau tahun ini, mau tahun depan, mau kapanpun. Selama kita hidup di olam hazeh, olam yang sekarang ini, alam yang sekarang ini, Bapak-Ibu sekalian, kegiatan kita itu cuma satu, artinya kita harus review hidup kita, cek diri kita, perbaiki. Cek diri kita, perbaiki. Cek diri kita, perbaiki. Gitu aja. Ada yang lebih baik, lakukan lebih lagi. Sudah sampai level sini, lakukan lebih lagi sesuai dengan Torah tentunya. Seperti itu aja kok. Sampai kapan? Sampai selesai. Entah kita umurnya selesai atau yang kita harapkan adalah Masya yang dinyatakan di dalam generasi kita. Itulah esensi daripada kita belajar Torah. Itulah esensi daripada kita mengerti dan menapaki jalan hidup kita di dalam Torah. Oke, saya harap sampai di sini bisa dipahami dan nggak bikin bingung. Oke, kita lanjutkan, makin menarik. Nah, jadi perubahan hidup yang sesuai dengan Torah di dalam hidup kita itu sebetulnya adalah boleh dikatakan Bapak-Ibu sekalian itu adalah yang dikatakan menyiapkan wadah baru. Dengan kita menilai hidup kita yang lama, kita mengetahui, menyadari kesalahan-kesalahan kita, kita minta ampun, kita bertobat, teshuvah, ya kan? Dan kita berkata kepada Hashem, oke Hashem, aku yang itu sudah aku tinggalkan, aku mau hidupku seperti ini, aku mau berubah dan aku mau menapaki yang baru. Itu seperti menyiapkan wadah baru, ya. Itu menyiapkan benar-benar wadah yang baru kita, gitu ya. Nah, bagaimana taunya Hashem kita itu sudah menyiapkan wadah yang baru atau belum? Hashem jelas maha tahu. Jelas Hashem maha tahu. Dia nggak akan pernah bisa ditipu, ya kan? Dia nggak akan pernah bisa dikadalin oleh air mata buaya kita. Jadi Bapak-Ibu sekalian, yang dinamakan kita menyiapkan wadah yang baru itu adalah bukan saat kita menyesal lalu keluar semua air dari semua lubang yang ada di dalam diri kita gitu ya. Itu mah cuma sekedar step pertama. Tetapi yang Hashem akan nilai dari hidup kita
sepanjang tahun 5781 sampai di titik sebelum Rosh Hashanah, apakah ada perubahan atau tidak? Itu tandanya simple kok, ya kan? Kita kan juga tahu kalau kita menilai orang lain, bagaimana orang itu sudah beres atau belum, kita lihat hidupnya kan. Ini orang sudah berubah atau belum? Kalau ternyata dia cuma begitu-begitu aja, kita pun juga tahu dia mah nggak sungguh-sungguh. Katanya dia mau katakanlah mau beres gitu, udah nggak mau mabuk-mabukan lagi. Tapi ya gitu aja, setiap malam kita lihat dia nongkrong di warung tuak misalnya gitu kan. Ya itu mah cuma sekedar lip service gitu kan. Nah itu yang sebetulnya yang dinilai oleh Hashem, Bapak Ibu sekalian. Ya, apakah Hashem melihat perubahan dalam diri kita selama 5781 sampai dengan nanti detik sebelum kita memasuki Rosh Hashanah? Apakah ada perubahan? Apakah ada teshuva yang sudah kita lakukan? Itu kok intinya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, maka dari itu dengan pemahaman ini juga artinya ke depan bila mana kita nanti menapaki 5782, kalau kita ingin mendapatkan hal yang lebih lagi dari Hashem, kita harus menyiapkan wadahnya juga yang seperti yang kita inginkan, gitu loh. Jadi kita hidup 5782 itu adalah mempersiapkan wadah lagi untuk 5783. Kita tentunya wadahnya nggak mau yang seperti itu aja kan, nggak mau aja wadah cawan kecil gitu ataupun mangkok kecil. Kita maunya mangkok oke lah saat ini mungkin karena kita masih baru belajar segala macam. Tapi 5783 kita maunya mangkok jadi apa? Jadi baskom minimal, ya iya dong gitu kan. Baskom jadi apa? Jadi ember nanti ya terus lebih besar lagi. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi hidup kita itu adalah mempersiapkan wadah. Jadi setiap hari itu ya kita itu mempersiapkan wadah agar nanti di kedepannya itu Hashem temukan kita, oh kamu sudah wadahnya ini sudah expand ya, sudah besar. Kalau sudah besar gini jelek kalau dikisinya cuman segini. Oke. Kalau isinya cuma segini kan kayaknya nggak berguna wadahnya. Maka apa yang akan Hashem lakukan? Hashem akan mengisi hidup kita. Dengan apapun, dengan semua berkatnya. Jangan hanya tergantung dan jangan hanya terpaku kepada berkat materi. Hashem akan buka semuanya. Berkat materi jelas pasti bisa, apa yang nggak bisa buat Hashem. Apapun berkat jasmani, pemahaman kita dengan Torah itu berkat loh. Nggak akan ada orang yang pernah bisa memahami tanpa Hashem berikan kasih karunia. Nggak ada kok. Kita sendiri sudah lihat buktinya. Mungkin ada teman kita, mungkin ada saudara kita yang sudah kita mungkin berusaha coba jelaskan Torah, mereka tolak mentah-mentah. Banyak kan? Apa itu? Tanpa ada kasih karunia Hashem nggak akan bisa. Makanya ini juga sebuah berkat. Buat saya juga mau seperti itu. Secara pribadi, berkat jasmani saya mau, dan juga pemahaman Torah, biarlah di tahun depan dibukakan lebih dan lebih lagi. Bukan untuk kemuliaan saya, enggak. Tapi demi komunitas Bnei Noah Indonesia dan Torah, kebenaran Torah bisa dikenal dan bisa diakses oleh orang-orang yang berbahasa Indonesia. Sehingga mereka bisa tahu kebenaran. Oh, ini toh sebenarnya. Oh, begini toh hidup itu. Tuntunan hidup yang benar itu Torah ternyata. Torah itu berlaku untuk bangsa-bangsa ternyata. Itu yang ingin saya, yang secara pribadi saya inginkan. Bapak Ibu Saudara sekalian tentunya juga bisa mengambil kesempatan dan juga bisa mengambil bagian dalam grand plan, dalam rencana Hashem secara keseluruhan, apapun itu gitu loh. Ya, sedikit demi sedikit, tahap demi tahap. Mungkin masih ada yang struggle atau mungkin masih ada yang berjuang terkait dengan kehidupan jasmaninya, mungkin dengan kebutuhan pokok. No problem. Beresin itu dulu. Jangan menjadi minder, jangan menjadi putus asa, beresin itu dulu. Lakukan dengan benar sesuai dengan Torah dan bersabar sampai itu beres semua. Nanti Hashem bawa step by step. Tenang aja kok. Jadi pasti akan ada kesempatan buat kita. Jangan merasa minder, jangan merasa saya mah baru di sini, nggak mungkin bisa, nggak ngerti. Jangan pernah ada kata menyerah gitu ya. Hashem sendiri tidak akan pernah menyerah terhadap kita. Ya, bahkan faktanya Bapak Ibu sekalian,
ketika kita lahir di dunia ini, Hashem itu menilai bahwa ini orang, ini bayi, ini harus lahir di dunia ini. Dunia ini nggak akan lengkap tanpa ada bayi ini lahir. Jadi kalau Bapak, Ibu, Saudara sekalian, apapun kondisinya saat ini ya, hidup di dunia ini, itu artinya dunia ini membutuhkan kehadiran setiap dari kita. Karena kalau dunia ini nggak butuh kehadiran setiap dari kita, Hashem dengan simpel berkata bahwa oke, udah selesai kamu, pencetnya tombolnya off. Bisa kan? Dia maha kuasa kok. Tapi fakta sampai dengan detik ini, sampai dengan saat ini, kita masih diberi nafas, kita masih diberi kesempatan untuk hidup. Artinya dunia ini membutuhkan kehadiran kita. Jadi jangan pernah menyerah, jangan pernah down yang berlebihan, maksud saya. Jangan pernah berkata bahwa aduh aku udah nggak bisa tertolong lagi. Nggak ada. Ayo, no problem. Beresi step by step, satu demi satu, tahap demi tahap, sesuai di dalam koridor Torah. Itu aja. Nanti kita akan lihat bagaimana Hashem bawa kita step by step. Apakah nggak mungkin mungkin ada ini nggak percepatan, misalkan kita kan pengennya yang cepat, ya nggak tahu, ya tergantung nanti penilaian Hashem. Saya bukan Hashem gitu kan, saya nggak bisa nilai. Ya bisa aja mungkin Hashem bawa, oh ini memang udah kelihatan progresnya bagus, maka dipercepat gitu kan, ya we don't know. Tapi yang jelas setialah, lakukanlah bagian kita, yaitu nih perubahan hidup yang sesuai dengan Torah. Artinya kita menyiapkan wadah-wadah baru dalam hidup kita. Ya, jadi itulah intisari daripada Rosh Hashanah, Rosh Hashinui. Kita melakukan perubahan. Dan dengan melakukan perubahan, itu artinya kita perubahan hidup ya, artinya kita sedang menyiapkan wadah baru untuk Hashem. Karena Hashem akan melihat sebagaimana wadah kita ini. Dan wadah kita itu apa? Apa yang sudah kita lakukan selama 5781. Wadah baru itu adalah jika kita melakukan pertobatan. Iya Hashem, salah aku di situ. Aku akan perbaiki. Aku sudah minta maaf kepada si A si B kalau memang menyangkut si A si B, dan aku akan menjalani kehidupan yang berbeda. Aku nggak akan lagi lashon hara, itu wadah baru. Aku nggak akan lagi bergosip, itu wadah baru. Aku nggak akan lagi curang Hashem di tahun depan. Aku tahu curang. Aku udah pernah mungkin bisnis atau apapun nggak jujur di tahun yang lalu. Aku nggak akan lakukan lagi di tahun depan. Itu wadah baru. Dengan itu semua, Hashem akan limpahkan kita dengan hal yang baru. Itu yang kita inginkan kan tentunya. Nah, tapi sekarang jangan kita pasif, jangan kita diam. Makanya kita yang harus siapkan wadah-wadah baru kita untuk bisa menampung apapun yang akan Hashem percayakan dalam hidup kita. Ya, jadi saya harapkan dengan pemahaman ini kita semua bisa masuk nanti kepada Rosh Hashanah di tahun 5782 dengan pemahaman yang benar. Ketika kita bersuka cita, ketika nanti kita mengucap syukur kepada Hashem, ketika kita makan apel dicelupkan dengan anggur, madu, kita minum wine, lambang sukacita, kita makan kepala ikan, makan delima, lambang daripada kepala, kita juga mengerti bahwa kita sudah menyiapkan wadah yang baru, yaitu hidup kita ini. Dengan perubahan-perubahan yang sudah kita lakukan di tahun 5781. Dan begitu kita masuk 5782, langsung kita gas lagi, kita review kehidupan kita setiap hari. Salah perbaiki, jatuh bangun lagi, meleset beresin lagi. Terus siapkan hidup kita dan siap lagi untuk menerima yang baru di 5783. Wah, hal itu akan berlangsung, itu siklus itu terus setiap saat. Dan nanti akan kita lihat kehidupan kita setiap saat itu akan dibawa oleh Tuhan itu berkembang. Seperti itu Bapak-Ibu sekalian. Oke? Baik. Itu saja singkat, saya harap bisa dipahami terkait dengan mempersiapkan diri kita untuk Rosh Hashanah, dan saya harap kita semua benar-benar bisa melakukan perubahan, shinui dalam hidup kita, sehingga nanti saat masuk Rosh Hashanah di 5782, kita benar-benar bisa berkata bahwa Hashem, inilah
Rosh Hashinui dalam hidupku. Aku sudah melakukan perubahan demikian, biarlah ini berkenan dan sesuai dengan Torah yang menjadi tuntunan kita. Oke? Silakan jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan Bapak Ibu sekalian sebelum kita masuk kepada agenda berikutnya. Nanya Pak Leo. Ya. Silakan. Kalau nama tahunnya itu besok tahun apa, terus nama tahun itu ada hubungannya enggak ya dengan kejadian tahun itu? Terima kasih. Itu adalah cocok logi tahun-tahun itu daripada ya biasalah tetangga sebelah. Dinamain ayin ini, ayin itu, segala macam, nggak ada urusan. Yang jelas setiap tahun adalah baik, setiap tahun adalah kesempatan buat kita untuk melakukan perubahan. Nggak ada urusan dengan tahun ini. Mau tahun kayak apa juga, no problem. Yang penting diri kitanya. Ya, jadi nggak ada pengajaran seperti itu di dalam Torah, di dalam Yudaisme. Kalau ada, pasti rabi kita pasti akan ngomong, oh ini tahunnya ini loh, tahunnya kamu nanti ini begini, kan nggak ada kan? Ketika beliau mengajarkan Rosh Hashanah, dia ajarkan yang memang benar-benar menjadi pengajaran Torah, nggak ada urusan dengan itu. Oke, jadi itu sih cuma sekedar cocok logi kaum sebelah. Jadi nggak usah dipusingkan. Oke. Buah delima, tadi kan udah dijelasin Pak Jaya, artinya kepala. Oke. Kalau tidak ada buah delima gimana? Nggak apa-apa Pak Lori, jika memang tidak bisa mendapatkan buah delima, no problem. Tapi makanya saya akan beri option 2, kalau nggak buah delima, bisa menggunakan kepala ikan. Beli ikan yang besar, kalau di Ambon, di Maluku kan ikannya segar-segar, itu enak banget ikan laut. Beli ikan kakap yang besar, kepalanya dimasak sesukanya. Gulai boleh, diapain aja lah, yang penting bisa dinikmati. Dan itu nanti dinikmati bersama-sama satu keluarga sebagai tanda ini permulaan. Permulaan tahun yang baru, permulaan juga pertobatan ataupun itu tadi perubahan yang baru. Hidup saya 5782 ini itu tidak akan sama dengan 5781. Aku lebih mengarah, lebih lagi mendekat kepada Torah. Itu artinya. Oke Pak Lori. Jadi kalau nggak ada, dan teman-teman juga bukan hanya sekedar Pak Lori, teman-teman yang lain kalau memang nggak bisa mendapatkan delima, nggak masalah, bisa diganti dengan kepala ikan gitu ya, tapi bukan kepala ikan teri ya, jangan kepala ikan teri lah, kecil banget gitu, nggak kelihatan. Jangan juga kepala ikan kembung, aduh terlalu kecil segini kepala ikan kembung. Ikan kakap gitu loh yang gedean, kan luar biasa kelihatan kepala gitu, artinya itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut kepada Mas Leo yang berikutnya? Yes, silakan. Oke.